pernafasan pada manusia dan vertebrata. Bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Tujuan dari bernafas adalah untuk menghasilkan energi. Pernafasan merupakan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida untuk mendapatkan energi dan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan air. Proses pernafasan dilakukan dengan menggunakan organ-organ atau alat-alat pernafasan. Pada setiap makhluk hidup mempunyai organ pernafasan yang berbeda sesuai dengan tempat hidupnya. Organ pernafasan pada hewan yang hidup di darat akan berbeda dengan hewan yang hidup di air. Organ penyusun sistem pernafasan pada manusia. Organ penyusun sistem pernafasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, laring atau pangkal tenggorok, trakea atau batang tenggorok, dan paru-paru. Udara yang kita hirup akan disaring oleh rongga hidung dan rambut-rambut hidung yang ada di dalamnya, sehingga debu dan kuman tidak masuk ke dalam tubuh kita. Setelah melalui laring, trakea udara akan masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, tepatnya di dalam alveolus, terjadi pertukaran udara. Karbon dioksida yang merupakan sisa metabolisme akan ditukar dengan oksigen. Kemudian, oksigen ini akan dibawa ke seluruh tubuh oleh darah. Mekanisme pernafasan. Berdasarkan caranya, pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada yaitu pernafasan yang melibatkan tulang rusuk dan dada. Sedangkan pernafasan perut melibatkan otot-otot diafragma. Mekanismenya pada dua macam pernafasan tersebut terjadi dalam dua fase, yaitu fase pemasukan udara atau inspirasi dan fase pengeluaran udara atau ekspirasi. Waktu menarik nafas atau inspirasi, otot antar tulang rusuk dan diafragma berkontraksi. Rongga dada dan volume paru-paru membesar sehingga udara akan masuk ke paru-paru. Kebalikannya, saat menghembuskan nafas, otot antar tulang rusuk dan diafragma relaksasi. Rongga dada dan volume paru-paru mengecil sehingga udara yang kaya karbon dioksida keluar dari paru-paru. Kunci determinasi sederhana. Untuk mempermudah pengenalan terhadap suatu makhluk, para ahli menyusun suatu kunci yang disebut kunci determinasi. Cara yang paling sederhana dengan membuat kunci dikotum, di mana makhluk hidup yang diamati dikelompokkan berdasarkan ciri yang berlawanan, sehingga terbentuk identifikasi yang tersusun berpasangan. Kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan. Gejala umum yang muncul saat adanya gangguan pada sistem pernafasan ditandai dengan batuk. Kalian perlu waspada jika batuk yang terjadi kuat dan terus-menerus. Bisa jadi batuk ini merupakan gejala adanya infeksi kuman yang menyerang saluran pernafasan. Kelainan atau gangguan lainnya adalah bronkitis, yaitu peradangan pada lapisan dinding bronkus.